Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam renungan harian AGBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 2 Juni 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Itu yang dikehendaki dari kita menurut firman Tuhan pada hari ini. Untuk mau dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pengakuan iman kita, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus. Gereja yang kudus, yang adalah satu. Meskipun berbeda di dalam liturginya, meskipun berbeda di dalam bahasanya, meskipun berbeda di dalam tempatnya, dan berbagai hal lagi perbedaannya. Tetapi dikatakan bahwa adanya satu gereja yang kudus. Karena semua orang yang percaya suatu saat akan disatukan di surga itu, tubuh atau dikatakan tubuh Kristus, dan di sini dikatakan rumah rohani, adanya suatu rumah yang rohani. Jadi batu itu sangat dibutuhkan di dalam membangun rumah. Semakin besar suatu bangunan atau rumah, maka jumlah batu yang diperlukan akan semakin besar juga. Semakin megah suatu bangunan atau rumah, maka kualitas dan banyaknya jenis batu yang digunakan untuk pembangunan rumah atau bangunan itu akan semakin beragam. Akan semakin beragam, ekumenis yang selalu dikumandangkan di gereja kita, bahwa kita adalah satu gereja Kristen yang kudus, yang terpisah oleh tempat, yang terpisah oleh bahasa, yang terpisah oleh yaitu suku, ras, dan lain sebagainya, tetapi satu di dalam Kristus. Satu ajaran yang sudah disampaikan di dalam Alkitab kita ini. Satu pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus untuk menebus dosa-dosa kita semua. Hanya ada satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Itulah orang Kristen. Itulah pengikut-pengikut Kristus. Kita lihat ada 12 murid Yesus, beragam sifat mereka. Meski memang di ujungnya Yudas Iskariot gagal untuk mencapai titik akhir karena dia berkhianat kepada Yesus. Tetapi itu sudah menunjukkan bagaimana keragaman di dalam diri mereka, di dalam latar belakang mereka.
tetapi satu sebagai murid-murid Yesus atau para rasul. Demikian juga kita. Kita tidak perlu untuk memisahkan diri atau menyendirikan diri kita ini dari yang lain yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita berusaha untuk bersatu dengan mereka, dengan mengurangi yaitu perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat menjadi penghambat. Tetapi firman Tuhan dikatakan itu bahwa keragaman itu jangan menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang percaya yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berlomba bukan di dalam pertentangan, tetapi berlomba di dalam kebajikan, berlomba di dalam memberitakan firman Allah atau Injil ke seluruh dunia, berlomba untuk memenangkan mereka yang saat ini mungkin masih di dalam perbudakan, yaitu iblis atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka tidak pernah mendengar nama Yesus, mereka tidak pernah mendengar kasih karunia, mereka tidak pernah mendengar tentang pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Kepada mereka lah kita berangkat memberitakan tentang itu semua, tentang berita sukacita, tentang Injil ini. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak senang dengan kematian orang fasik di dalam kejahatannya, tetapi pertobatan mereka ketika mereka meninggalkan segala perbuatan-perbuatannya yang jahat, ketika mereka datang kepada Yesus dengan penyesalan akan segala kelakuannya atau dosa-dosanya di masa lampau, Tuhan Yesus selalu membuka tangannya kepada mereka yang mau bertobat, yang mau menyesali dosa-dosanya, yang mau datang kepadanya untuk menerima kasih karunia. Kita jangan mencoba atau menimbulkan pertikaian, tetapi biarlah kesatuan di dalam Kristus. Karena satu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, tidak ada nama yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu dikatakan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus melakukan itu. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus sebagai rumah rohani yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, di atas dasar Kristus. Sebab dasarnya, pondasinya harus selalu Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bergereja, di dalam persekutuan sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu kepada setiap kami, kepada setiap gereja, agar di rumah kami masing-masing ada damai sejahtera, di rumah setiap jemaat-Mu pada saat ini ada damai sejahtera, atau di pekerjaannya masing-masing ada damai sejahtera, di negara ini ada damai sejahtera, dan di setiap gereja-Mu ya Tuhan ada damai sejahtera. Sebab itulah salah satu cara kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk suatu rumah rohani, gereja Kristen yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.